Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Saria Rahak, NIM 1940100109, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah akuntansi 2 yang didoseni oleh Ibu As-Saadatul Khairiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi akun-akun akuntansi. Posisi akun-akun akuntansi ini ada 5. Yang pertama yaitu aset atau harta, dan yang kedua liabilitas atau utang, yang ketiga ekuitas atau modal, dan yang keempat pendapatan, dan yang kelima yaitu beban atau biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aset atau disebut dengan harta. Aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Contoh aset yaitu aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat seperti properti, mesin, surat berharga, dan uang. Sedangkan aset tak berwujud bisa disebut dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Jadi, kenapa dia di dalam aset itu bertambah di sisi debit? Dikarenakan melihat persamaan akuntansi, komponen aset berada di sisi debit. Karena secara normal, kenaikan atau pertambahan akun-akun aset menunjukkan posisi debit. Aset akan berkurang di sisi kredit jika digunakan untuk pembayaran, yang sifatnya mengeluarkan harta, pembayaran utang, biaya untuk pembelian tunai, dan akan bertambah di sisi debit jika terjadi pendapatan jasa dan penjualan tunai. Yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus diselesaikan dalam periode tertentu, biasanya dalam bentuk sejumlah uang. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Jenis-jenis liabilitas itu ada 8. Yang pertama yaitu utang dagang, yang kedua utang wesel, yang ketiga beban yang perlu dibayarkan, dan yang keempat penghasilan yang ditangguhkan, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam utang gaji, yang ketujuh utang dividen, dan yang ke-8 utang pajak. Jadi, kenapa di dalam liabilitas itu bertambah di sisi kredit? Dikarenakan liabilitas akan bertambah jika melakukan pembelian secara kredit, melakukan peminjaman uang atau berada di sisi kredit, dan akan berada di debit jika ia melunasi utang tersebut. Yang ketiga yaitu ekuitas atau disebut dengan modal. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Contoh dari ekuitas yaitu modal perseorangan terbatas yang terdiri atas saham. Saham yang terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal lisetor. Modal yang berasal dari sumbangan dapat dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal lisetor. Kenapa dia di dalam ekuitas bertambahnya di sisi kredit? Karena modal merupakan kewajiban atau hutang perusahaan kepada pemilik perusahaan. Karena pendapatan adalah ketetapan saldo normal, di mana jika pendapatan bertambah, tentunya akan berpengaruh untuk menambah modal perusahaan. Ekuitas akan berada di sisi kredit jika ia menyetorkan uang sebagai modal, dan akan mempengaruhi bertambahnya kas di sisi debit. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai. Jadi, kenapa pendapatan bertambah di sisi kredit? Dikarenakan nantinya di laporan laba rugi akan berlawanan dengan transaksi kas atau bank keluar yang akan dicatat sebagai biaya di posisi debit. Karena nantinya pada penyajian di laba rugi, pendapatan yang ada di sisi kredit akan dikurangi dengan akun biaya yang ada di sisi debit. Yang kelima yaitu beban atau disebut dengan biaya. Beban adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah entitas untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. Beban sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu beban usaha dan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional usahanya, seperti beban gaji, beban gedung, beban iklan, dan sebagainya. Jenis-jenis beban ada 7, yaitu yang pertama yaitu beban akrual, yang kedua beban kredit macet, yang ketiga beban penjualan, yang keempat beban penyusutan, dan yang kelima beban umum dan administrasi, yang keenam beban yang ditangguhkan, dan yang ketujuh yaitu beban lain-lainnya. Kenapa beban bertambah di sisi debit? Dikarenakan untuk
beban mempunyai saldo normal di debit, sehingga jika terjadi transaksi yang menyebabkan naiknya saldo kelompok beban, maka harus catat di sisi debit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.